Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin. Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Antara gembira, mudah-mudahan dosa kita akan dihapuskan Allah, dan dicampur dengan kesedihan kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan tidak lama lagi, dan ada tersisa beberapa malam untuk itikaf. Maka dari itu saya akan menyinggung sedikit tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini berasal dari dua kata, Lailah dan Qadar. Lailah itu muannas, ada tamarrutuhnya, malam hari. Seolah-olah malam hari itu bersifat istirahat. Kalau kita istirahat, kita berada di rumah, dan orang yang berada di rumah itu yang paling sering adalah wanita. Sedangkan nahar itu muzakkar, jadi seolah-olah sifatnya laki-laki. Mungkin karena di siang hari, nahar itu laki-laki, bapak-bapak mencari nafkah, lebih banyak berperannya. Kalau kita ambil dari hikmah lapas dari kata lailah wan nahar. Adapun qadar secara bahasa artinya ukuran, atau bisa juga menyempitkan. Ia basutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki dan juga menyempitkannya. Jadi bisa menyempit juga artinya, bisa ukuran, kadar, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan Lailatul Qadar itu lebih kurang adalah malam ketentuan. Oleh sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam menentukan urusan-urusan perbuatan kita selama 1 tahun. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran yang diturunkan pada malam Qadar itu adalah Al-Quran yang diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Adapun dari Baitul Izzah ke bumi, ke Rasulullah SAW secara bertahap, itu awalnya diturunkan 17 Ramadan. Maka malam Quran itu malam nuzul Quran 17 Ramadan. Tapi malam diturunkannya Quran ada juga namanya Lailatul Qadar. Jadi ada dua dia. Adapun turunnya dari zat Allah ke Lauh Mahfuz, ini ulama tidak ada tahu kapan waktunya. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang berkaitan dengan Quran selalu saja dimuliakan Allah, termasuk bulan Ramadan, bulan Quran, termasuk malam Qadar, malam Quran. Karena mukjizat yang paling agung yang tidak berhenti sampai kiamat itu cuma satu, yaitu Quran. Mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya itu terhenti semua. Ada ulama yang berpendapat bahwa Nabi Sulaiman itu punya cincin. Cincinnya itu bisa mengendalikan jin. Itu kalau ketemu kita cincin Nabi Sulaiman, nggak berfungsi lagi sekarang mukjizatnya itu, udah habis. Kalau ketemu kita dengan tongkat Nabi Musa, nggak bisa lagi belah laut, udah kadaluarsa mukjizatnya. Tapi Al-Quran ini mukjizatnya sepanjang zaman,
Dan satu-satunya mukjizat yang bisa membentuk peradaban itu cuma Al-Quran, tidak ada yang lain. Ya. Itu kehebatan Al-Quran, karena dia firman Allah. Lalu sebahagian ulama mengatakan Al-Quran itu firman Allah, tetapi dia dalam bentuk huruf. Wah, ini kan terjadi perdebatan dalam ilmu kalam. Ada hurufnya, ada suaranya. Kalau nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, gimana kita memahaminya, katanya pula. Jadi kalau Allah berbicara pakai huruf, pakai suara, berarti Allah itu punya gendang suara gitu ya. Gitu kan? Makanya ini harus hati-hati kita. Kalau kalam zat, firman zatnya itu la harfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Lalu siapa yang bisa memahami kalam zatnya, kalam nafsjatnya Allah? Yang bisa memahaminya namanya mutarjim, penterjemah, kata Ibnu Arabi. Kalau dalam bahasa lain itulah namanya pena, qalam. Nah, penalah yang diperintahkan Allah menuliskan firman-Nya ke Lauh Mahfuz sehingga dia berbentuk huruf dan bisa disuarakan. Tetapi huruf bahasa Quran, lisanan Arabin mubin, bahasa Arab yang nyata, itu kalamullah, hatta yasma' kalamullah. Allah mengatakan itu firman dia. Kenapa? Karena bahasa Arab yang dituliskan pena kalam itu adalah bahasa Arabnya pilihan Allah, bukan pilihan Nabi, bukan pilihan Jibril. Maka disebut juga dia firman Allah. Ya. Makanya Al-Quran itu gak bisa ditandingi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu masih ragu dengan kehebatan Quran, coba datangkan satu surah saja. Sanggup gak? Sampai sekarang belum ada. Dan tantangan itu berlaku sampai akhir zaman. Dan Al-Quran itu bisa dihafal umur anak 7 tahun, orang tua, sahabat-sahabat dah tua-tua pada hafal Quran. Coba hafal Injil Lukas Barnabas, susahnya setengah mati. Saya nulis buku ini, judulnya Quran dan perangkat ilmu dalam memahami. Ini tulisan saya jual 50.000. Ini kalau saya nanti ungkapkan, disuruh saya mengungkapkannya, menghafalnya, nggak bisa saya. Padahal tulisan saya pasti salah-salah bahasanya. Tapi kalau pemahamannya paham saya gitu. Saya ungkapkan dengan bahasa yang berbeda. Tapi kalau disuruh hafal mati nggak salah satu kata, setengah mati. Walaupun tulisan sendiri nggak sanggup. Tapi Al-Quran itu melekat di dalam ruh jiwa kita, bisa dihafal. Itulah menunjukkan dia firman Allah itu. Ya. Dan kalau kita hafal Quran dengan hafal hadis, pasti zauknya, rasanya, cita rasanya beda. Maka beda bahasa Tuhan dengan bahasa Nabi. Pilihan kalam Allah dengan pilihan kalam Nabi itu beda. Tidak bisa disamakan. Maka dalam kaidah membacanya pun dibedakan ulama. Kalau Al-Quran boleh dilakukan pakai bayati, sikkah, ras, ya. Tapi kalau hadis nggak boleh dilakukan. Dan kalau Al-Quran dibaca satu huruf dapat 10 hasanah. Kalau hadis tidak begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, shaimin dan shaimat. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang Lailatul Qadar. Dari teori umum sampai teori yang khusus. Secara umum Nabi berpesan iltamisu Lailatul Qadar fi al-witr min al-ashar. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir yang ganjil-ganjilnya, ya. Kalau kamu dalam hadis sahih lain disebut fa in da'ufa ahadukum, kalau kamu mengalami lemah, ada dhaif, kelemahan di antara kamu, au ajaza, atau ada ujur, ajar, ya ada ujurnya, fala yaghlabanna ala sabal bawaqi, jangan tinggalkan mencari Lailatul Qadar 7 malam terakhir dari malam 23 kemarin. Ya. Dari malam 23 itu dicari Lailatul Qadar sampai malam 29. Lalu yang tahu Lailatul Qadar ini ternyata bukan Nabi sendiri. Ternyata sebagian sahabat juga dikasih tahu. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis sahih, "Ara ru'yakum qad tawatta' faman kana mutaharriya falyataharraha fis sab'il awakhir." Ya. Aku melihat mimpi kalian sahabat tentang Lailatul Qadar itu jadi kenyataan gitu. Jadi sahabat itu pun dikasih tahu Allah tentang Lailatul Qadar. Ya, sudah jadi kenyataan. Qad tawatta'. Siapa yang
mau mencarinya, carilah di 7 ganjil yang terakhir. Nah, jadi dari 10 mengkerucut menjadi 7 terakhir. Ya. Bahkan ada hadis mengatakan carilah malam 29, carilah malam 27. Hadis saya juga. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Nabi Muhammad SAW di 10 malam terakhir dia syadda mi'zarahu, dia kencangkan sarungnya, izarnya dia kencangkan. Artinya dia tidak dengan keluarganya, istrinya, dan dia khususkan memang malam itu buat Allah betul. Dia seriusi dan menseriusinya paling bagus memang kita di masjid, kata ulama. Kenapa itikaf di masjid? Karena malaikat kalau turun, ya, satu riwayat dari sahabat dikatakan malaikat itu turun banyaknya malam Lailatul Qadar itu seperti banyaknya butiran pasir di lautan, ramai sekali turunnya. Itu maka suasananya itu walaupun nanti tidak ada bulan purnama, dia tetap terang cerah, langit itu kelihatan gitu. Dan nanti ada yang mengatakan lagi seperti hujan rintik-rintik, tapi hujannya bukan air, hujan cahaya, seperti cahaya dia. Itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu. Kalau dikumpul-kumpul pendapat ulama. Ya, maka dia suasananya redup, tenang. Ombak-ombak di laut, gemuruh ombak itu tidak kencang, tapi tenang, dia riak-riaknya itu senang. Itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya. Sifat-sifatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam Lailatul Qadar matahari tidak menyilaukan seperti bejana hingga meninggi. Jadi tidak terlalu terang dia. Matahari pun enggak bisa terang. Ya mungkin karena pengaruh dari orang malaikat-malaikat yang turun ke bumi gitu ya, saking ramainya malaikat itu turun. Tanazzalul malaika warruh, malaikat-malaikat dan ruh turun. Nah, dikerucutkan lagi masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Imam Al-Ghazali ini dikenal sebagai salah satu ulama kasyful ghaib yang mata batinnya dibukakan Allah Subhanahu wa taala karena beliau menseriusi ilmu spiritual Islam. Lalu dia telitilah Lailatul Qadar ini dengan tanda-tanda yang tadi, yang dari Nabi, dari ulama-ulama yang mengalaminya. Karena harus kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu tafsir Al-Quran ini kata Imam Ali dia ada 4 maknanya. Agama ini nanti kalau dipahami Al-Quran, hadis itu ada 4 maknanya. Ada makna jahirnya gitu ya. Kalau makna jahirnya, ilmu jahirnya itu ilmunya qori-qori'ah yang megang. Nanti kalau makna hukum-hukumnya ini ahli fuqaha. Ada yang sirnya. Ini yang sirnya bisa mengombongkannya apa ahli tafsir, kemudian ahli kasyaf. Jadi misalnya saya contohkan begini, ya. Kata Nabi SAW, rapatkanlah saf. Saf yang tidak rapat nanti masuk anak kambing berbentuk mantuk setan berbentuk anak kambing di antara saf-saf yang tidak renggang itu. Nah itu ilmunya dari mana? Itu dari Al-Quran tidak ada. Itu ilmunya dari kasyful ghaib, terbukanya hijab bagi Nabi sehingga Nabi melihat setan itu. Jadi ilmu begitu itu dia mensarahkan nanti Al-Quran, mensarahkan hadis. Jadi ilmu begitu tidak bisa kita peroleh. Kadang-kadang belum ada di teks Al-Quran, belum ada di teks hadis. Maka yang membongkar makna-makna yang begitu salah satunya ulama-ulama rasikhuna bil ilmi. Jadi maka takwil itu berlaku untuk ulama yang rasikh dalam ilmunya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi kalau tafsir biasa itu berlaku untuk umat umum. Jadi termasuk Lailatul Qadar ini. Jadi ini diteliti Al-Ghazali sehingga dia teliti, dia buatlah kaidah. Kalau malam atau hari jatuh puasa hari Ahad atau malam Ahad puasa pertama, maka ya Lailatul Qadar itu malam 29. Jadi kalau Bapak ikut pemerintah malam 29 kerucut. Jadi yang paling diperhatikan itu malam 29, tapi jangan dicari malam 29 aja. Selain itu nanti itikaf. Enggak begitu pula, nanti malah enggak dapat kan kelewatan. Itu malam 29. Itu yang harus lebih ditekankan malam 29 kalau ikut pemerintah. Nah, bagi yang saudara kita yang hari Sabtu, ya, kalau hari Sabtu itu malam 23. Sudah kelewatan kemarin. Ya, karena saya ceramahnya kan di atas malam 23. Malam 23 saya tidak akan sebut
malam 23 kemarin kalau Qadar atau tidak. Sebab kalau sebut nanti iya, Bapak nggak mau milih malam 29 aja. Ini umat ini susah. Itu dirahasiakan Allah kan supaya rajin ibadah kita, Pak. Bayangkan 83 tahun kan. Nah, Imam Hasan As-Sadili ini salah satu lama kasyaf juga. Apa dia katakan? Setelah aku balik, kutelitilah teori Al-Ghazali ini. Ternyata selama 40 tahun tak pernah meleset. Betul. Jadi ciri-ciri Lailatul Qadar itu yang disebutkan tadi itu ada semua di malam itu dia temukan sesuai teorinya. Ya. Itu luar biasanya. Jadi dia teliti menurut Syekh Hasan As-Sadili, ya, salah satu mursyid yang tinggi ilmunya, spiritualnya. Dia katakan 40 tahun nggak ada yang meleset. Nah ini luar biasa. Jadi boleh kita ambil teori ini sebagai untuk penekanan karena bahasanya mengkerucut ya, tetapi jangan ditinggalkan malam-malam lainnya karena sebenarnya masyaallah muslimin ya, saya mau kasih tahu begini, sebenarnya Lailatul Qadar ini kalau kita bisa dapat 10 tahun aja Lailatul Qadar seumur hidup, berarti 830 tahun kita ibadah kan. Kalau 20 tahun 1660, berarti berarti mengalahkan umat Nabi sebelumnya. Makanya wajar Nabi Musa dulu minta jadi umat Nabi Muhammad. Rela dia digugurkan Nabi Ulul Ajminya hanya untuk jadi umat Nabi Muhammad. Ya, jadi umat Nabi Muhammad luar biasa dimuliakan Allah. Dan umat Nabi Muhammad ini ulama-ulamanya, al-ulama ummati ka nabi Bani Israel, kata Nabi. Ulama-ulama umat ini setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Karena enggak adanya nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Kalau ada, ini ada nih diangkat nabi di Indonesia nih. Untung udah ditutup di khotam dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak banyak nabi di Indonesia nih. Ya. Tapi kata orang Jawa, nabi itu enggak ada namanya Tukimin. Nah, nama Jawa enggak ada katanya. Tapi apalagi Imam Mahdi kan dari Jawa katanya. Tukimin ngadiem agak mungkin gitu. Itu canda saja. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus kita perhatikan ini ya malam Lailatul Qadar ini. Tetapi saya ingin sampaikan, saya ulangi, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya menurut sebagian ulama-ulama besar ada lagi ibadah yang lebih besar dari 1000 tahun. Bukan 1000 bulan, lebih hebat dari 1000 tahun. Apa itu? Itulah namanya tafakkur. Tafakkur fi asma wa sifat wa Allah. Tafakkur dalam memakrifati Allah. Tafakkur dalam mengenali Allah. Wah, ini mengenal Allah ini bukan gampang, Pak, susah. Maka kata ulama ada yang merujuk ke kata Imam Syafi'i. Syekh Al-Qurani menjelaskan di situ. Kenapa hadis lemah ini? Walaupun ini hadis lemah kan, tapi sebagian ulama besar memakainya. Kenapa hadis lemah ini mengatakan tafakkur itu lebih utama dari 1000 tahun, ada lebih utama dari 70.000 tahun? Kok bisa begitu? Nah, yang lebih utama dari 1000 tahun itu tafakkur mengenali Allah, mengenali zat asma sifatnya. Kalau kita nyampe ke zatnya luar biasa. Apa hebatnya mengenali Allah ini? Nah, ini terakhir saya kasih tahu. Ada satu riwayat Imam Hanafi. Imam Hanafi itu punya karomah. Dia ulama besar, banyak karomahnya. Salah satu karomahnya dalam riwayat adalah bisa jalan di atas air. Jadi ketika dia jalan di atas air, ditanya ke muridnya, nanti kalau kau jalan sama aku, ini kan kita mau telat nih, kita buru-buru, kita mau jalan di atas air. Nanti kalau kau jalan sama aku, sebutkan ya Syaikhi Abu Hanifah. Sebut gitu. Kenapa enggak baca bismillah saya? Sebut sajalah begitu katanya. Ya udah, begitu jalan di atas air, dipegangnya muridnya, anak muridnya enggak mau baca ya Syaikhi. Baca bismillah aja lah katanya. Sahabat dulu jalan di atas air pakai bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu bismillah tenggelam dia. Kamu ngomong apa tadi? Pasti kamu ngomong salah. Iya, saya tadi aku ngomong bismillah. Tadi aku bilang kan jangan baca bismillah. Ya Syaikhi Abu Hanifah. Baru dia jalan di atas air. Syekh, kenapa bisa begitu? Kenapa kau sebut namamu aku bisa jalan di atas air? Kalau enggak aku sebut namamu enggak bisa kan? Kamu itu belum kenal sama Allah. Bismillah yang kau baca itu tak sampai ke Allah katanya. Tak tahu pun tak apa Allah itu katanya. Tapi kau sebut namaku, alhamdulillah aku sudah kenal Allah. Begitulah kira bahasanya. Jadi kau hanya kenal sama diriku, maka kau sebut namaku, tertariklah engkau katanya. Karena dia sudah
ma'rifatullah. Jadi begitulah sebenarnya pentingnya ilmu ma'rifah. Maka di dalam dunia spiritual itu ma'rifatullah itu perlu kita cari ulama-ulama yang rasyikh dalam ilmunya ma'rifat yang bisa membantu kita kenal dengan Allah. Dan itu lebih hebat daripada ibadah 1000 tahun kata sebagian ulama. Ya, itu menurut pendapat ulama. Tapi kalau Lailatul Qadar ini menurut Al-Quran lebih kuat dalilnya memang. Tapi menurut sebagian ulama 1000 tahun lebih utama tafakur dalam hal jannah. Kalau tafakur dalam rukun-rukun Islam itu lebih utama dari ibadah 70.000 tahun. Itulah yang dibuat ulama fikih itu. Mereka tafakur mana rukun sholat itu mana rukun-rukunnya, mana yang wajib-wajibnya, mana yang enggak wajib. Itu tafakur mereka dipahami rinci. Sehingga jadilah ilmu fikih, ya. Nah, itu lebih utama dari ibadah selama 70.000 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.